banyak yang manuver lah di sini. Karena udah gelap, bolongannya parah, jadi ya seperti itu. Kita kerjain deh langsung. Dan ada uniknya sebenarnya. Di sana ada sign hati-hati jalan berlubang. Berarti sudah ada peringatan. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Kebaikan sekecil apapun sebenarnya bisa mendatangkan kebahagiaan besar bagi orang lain. Seperti pada kisah yang berikut ini adalah tentang sebuah kelompok anak muda yang melakukan perbaikan infrastruktur secara sukarela. Dan kali ini saya akan menemui mereka di Bogor, Jawa Barat. Kala matahari kembali ke peraduan, saatnya Steven bergegas untuk melakukan kegiatan. Lokasinya kali ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu persatu traffic cone dipasang di tengah jalur jalan raya. Kerucut jingga ini berfungsi untuk mengalihkan lalu lintas sebagai penanda ada perbaikan jalan. Bersama dengan Brian Givan dan Chris Alexander, Steven menggagas Darsawira, sekelompok anak muda yang semangat memberikan perubahan pada lingkungan, khususnya infrastruktur dan fasilitas umum. Jalan berlubang menjadi salah satu keresahan mereka. Boleh tahu nggak ini sebenarnya akan memperbaiki jalanan apa dan ada berapa titik? Jadi kita lagi di Jalan Tegal Beriman di Kabupaten Bogor. Di sini tuh banyak banget titik-titik rusak. Mungkin memang nggak besar, tapi spot-spot. Total kita udah hitung ada 11 titik sebetulnya. Dan malam ini karena waktunya terbatas, jadi mungkin kita kerjakan 3 titik dulu. Kita 3 titik di sini karena ini titik terparah. Udah gelap, bolongannya parah. Seperti tadi kakak lihat juga ada motor lewat, blok. Nah itu terjadi setiap hari, setiap waktu. Kalau untuk daerah Jalan Tegar Beriman Bogor ini artinya tahu info ini emang sering dilewatin atau emang gimana? Dapat info dari mana? Ya, dan kebetulan jalan ini dekat sama salah satu member kita, Brian. Brian lumayan dekat sini. Jadi Brian survei, oh ternyata parah. Dan Brian pas lewat sini, Brian pun merasakan banyak yang manuver lah di sini. Karena udah gelap, bolongannya parah, jadi ya seperti itu. Kita kerjain deh langsung. Dan ada uniknya sebenarnya. Di sana ada sign hati-hati jalan berlubang. Berarti sudah ada peringatan. Ya, dan itu dari instansi terkait kebetulan. Langkah pertama Darsawira adalah menormalisasi sistem saluran air di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Agustus 2023 lalu. Drainase tersebut diakui Steven tak berfungsi optimal, sehingga menyebabkan genangan meski saat tidak hujan. Turun langsung memperbaiki lingkungan bagi Steven adalah suatu hal berharga. Meskipun itu semua membutuhkan waktu, tenaga, hingga modal yang tidak murah. Bagi Steven, makna kebahagiaannya adalah jika upaya sukarelanya ini langsung memberikan dampak positif bagi orang lain. Ya mungkin memang orang pada nanya kan, kayak perbaikan infrastruktur tuh nggak murah. Modalnya memang tuh biasanya lumayan. Yang di Alam Sutra itu sekitar 20 jutaan. 20 jutaan. Jadi kita bertiga, kita memang patungan, tapi di luar itu kita juga ajak teman-teman. Kita punya banyak teman-teman, kita punya banyak kerabat yang mungkin bisa bantu kita support. Itu kita terima, berapapun nominalnya. Kepuasannya seperti apa? Hati pribadi, jujur senang banget. Setelah project nih, biasa kita project ini kan kita ada dokumentasi, kita upload sosial media. Nah, biasa tuh banyak banget yang komentar. Aku tuh kalau setelah project, walaupun pulang jam 1, jam 2, aku bacain semuanya. Itu seneng banget loh. Ada satu komentar yang paling nyentuh ya. Waktu itu kurang lebih di Alam Sutra juga. Jadi kurang lebih dia punya istri sedang hamil. Ya. Jadi ketika lewat jalan itu katanya istrinya sering sakit perutnya. Dan sekarang sudah mulus dan dia say thank you. Itu dia seneng banget. Aku seneng baca juga. Steven
Brian dan Chris bukan seorang ahli teknisi sipil. Ketiganya juga bukan orang yang mahir dalam merancang dan memperbaiki infrastruktur. Dalam mengerjakan proyeknya, Darsawira belajar sambil bekerja sama dengan masyarakat dan kontraktor di bidang konstruksi. Lubang jalan berdiameter 60 cm ini dibobok dengan jackhammer sedalam 5 cm. Presisi, enggak juga. Teliti kali ya. Setelah pondasi kuat, bersih dan kering, lubang lalu diberi perekat dan dilapisi hot mix berupa agregat halus dan aspal yang telah bercampur di dalam aspal mixing plant. Ya. Pak Roy, boleh nanya nggak Pak? Ya. Ini tuh jadi mengerjakan ini harus benar-benar teliti, akurat ya Pak komposisinya atau gimana Pak? Gimana, Pak? Kalau mau hasilnya tahan lama, ya ikutin sesuai spek yang kita udah pelajarin lah ya. Kalau ada yang di skip cara kerjanya, ya bisa-bisa hasilnya nggak akan tahan lama. Baik. Kelihatannya bagus awal-awalnya, tapi nggak akan tahan lama. Ketahanannya berapa lama Pak dengan cara seperti yang Bapak lakukan? Seharusnya kalau mengikuti teknik kerja yang seharusnya ya, itu 2-7 tahun itu bertahan. 2-7 tahun Yes. itu lama loh Pak. 2 tahun itu minimum banget. Oke. Ya. Artinya jalanan yang ada di mana-mana, Ya. kok bisa Pak tingkat ketahanannya tidak selama itu Pak? Itu gimana ceritanya Pak? Ya mungkin dia mulai dari kerusakan sedikit, atau pas waktu pengaspalannya fondasinya nggak siap, fondasinya nggak dipadatin. Jadi fondasinya harus kuat juga. Kalau ini tadi kan saya perhatiin dia punya fondasi di bawah itu udah keras. Oke. Sudah ini sebenarnya udah lapisannya 5 cm terakhir ini itu sudah di atas permukaannya sudah keras. Baik. Jadi nggak perlu lagi special treatment. Tapi itu semua dimulai dari fondasi. Kalau fondasinya kuat, di atas pasti tidak ada masalah. Bukan sebatas memperbaiki jalan agar kembali halus. Bukan pula mencari panggung untuk mendapatkan popularitas. Stephen dan anggota Darsawira lainnya memiliki keinginan agar upayanya ini turut menggerakkan semangat orang lain untuk menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena sejatinya hidup bukan tentang diri sendiri. Sempurnanya hidup manusia jika bisa bermanfaat kepada orang lain. Sejauh ini harapannya ya, kalau harapan jujur kita pengen lebih banyak Darsawira lain. Kita jujur, kita terinspirasi dari salah satu yang kurang lebih namanya mirip kita, tapi dia bergerak di sampah. Dan dari sana banyak banget kelompok-kelompok serupa. Dan kita pengen ada banyak kelompok serupa seperti kita. Nggak harus di infrastruktur, bisa di bidang apapun, aspek apapun. Harapan orang tua ya pasti membuat semua supaya nggak ngerasain sakit aja. Saya rasa nggak sanggup, nggak nangis tuh, rasain sakit nggak sanggup. Hidup itu sejatinya adalah berbagi kepada sesama, karena dengan berbagi itu dapat menebarkan senyum kepada orang lain. Seperti pada kisah berbuat baik yang berikut ini adalah tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang bernama Ashifa. Sejak beberapa bulan yang lalu ia mengalami masalah serius pada matanya. Ia amat membutuhkan uluran tangan sahabat baik. Tangis Ashifa membuyarkan kesunyian suasana di dalam rumah ini. Menangisnya juga tidak biasa. Ashifa tengah merasakan sakit yang luar biasa. Akibat penyakit yang menggerogotinya, perempuan mungil ini juga kesulitan makan. Ia tidak mampu menelan makanan berat sedikit pun. Berawal dari September 2023 lalu, mulanya bocah 10 tahun ini
merasakan gatal pada mata kanannya. Bukannya membaik, semakin hari kondisi kesehatan Ashifa malah semakin menurun. Gumpalan pada sekitar matanya bertambah besar. Akhir Oktober lalu, dokter mendiagnosis Ashifa dengan massa konfirmasi dextra atau tumor di bagian dalam rongga hidung. Karena penyakit yang dideritanya, sebagian besar kegiatan Ashifa hanya berbaring dan duduk di dalam rumahnya di Kampung Garon Tengah, Setia Laksana, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Sekujur tubuhnya terlihat lemah. Kakinya juga berat untuk melangkah. Ashifa tidak pernah lagi kembali ke sekolah. Membaca Al-Quran setiap sore pun sulit ia lakukan. Memiliki anak kesayangan yang digerogoti penyakit serius, hati Udin begitu teriris. Namun sebagai orang tua, Udin tidak boleh putus asa. Ia ingin buah hatinya kembali ceria. Udin bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Laki-laki 48 tahun ini tidak mau menyerah, sekalipun itu susah. Untuk kebutuhan makan setiap hari, Udin mengandalkan sepetak tanah yang bukan miliknya, tepat di belakang rumahnya. Beragam jenis sayur dan buah ditanam Udin di tanah kosong tersebut. Mulai dari kangkung, buncis, kacang panjang, labu, pisang, hingga singkong. Agar tumbuh optimal, tanaman harus dirawat setiap hari. Gulma yang sudah tebal ini juga harus dibuang. Ya, belakangan Udin tidak lagi ke kebun karena ia tidak bisa jauh dari Ashifa. Membersihkan rumput liar dengan cangkul ini bukan perkara mudah bagi saya. Tapi Udin tidak pernah mengeluh meski terus bergelut panas dan peluh. Ia bekerja sepenuh hati agar keluarganya bisa tetap makan. Siang ini ada buncis yang siap dipanen. Polong-polongan ini dipetik satu persatu pada bagian ujung tangkainya. Jika jumlahnya banyak, buncis bisa dijual ke pasar. Namun karena jumlahnya sedikit, sayuran hijau ini akan dijadikan menu makan siang Udin dan keluarga. Kalau Bapak berarti untuk cari nafkah, kasih penghidupan buat keluarga itu caranya gimana aja Pak? Setiap harinya ngapain aja Pak buat dapetin uang, rupiah gitu? Saya biasa kerja bangunan, ya, kuli bangunan ya. Tiap harinya kalau ada yang nyuruh, kalau nggak ada yang nyuruh ya saya di kebun begini tuh. Iya buat itu dah sayur ya, buat nyayur sendiri, makan sendiri no. Kalau ada banyak ya ada lebihnya bisa buat jual gitu Mbak. Nanti dapatnya berapa Pak biasanya dan berapa kali dalam sebulan gitu Pak? Murah Mbak, kalau di kampung mah ya. Di kampung mah cuma 100.000 sehari. Iya. Kalau ini Pak, nanem kan ada kayak singkong, butuh waktu sampai berapa bulan? Berapa bulan? Itu berarti setiap hari juga dirawat? Iya, tiap hari dibersihin. Ya. Terus? Karena emang ini jadi bala begini ya, karena emang Ashifanya sakit. Jadi nggak kepegang tuh ya. Dia kan nangis terus tuh. Nggak bisa ditinggal, susah. Semakin hari Udin semakin khawatir akan penyakit Ashifa. Selain kondisi wajah sang anak memburuk, berat badan buah hatinya juga ikut menurun karena kesulitan mengunyah makanan. Ceritanya gimana Pak itu Ashifa Pak? Bisa awal mulanya gimana? Awal mulanya sih pulang sekolah Mbak. Pulang sekolah tuh ya. Kapan? Gatel. Ya, sekitar 2 bulan
sebelumnya gitu. 2 bulan yang lalu Iya. artinya bulan September. September Iya, 2023. sekitar tanggal 20-an, 20 September tuh. Iya. Pulang sekolah itu gatel bilangnya. Pak, ini gatel. Iya kan saya usap-usap, saya cuci itu ya. Udah kan hilang tuh. Pas besok paginya itu langsung kelihatan tuh ya, langsung bengkak, merah matanya. Ya kan, ya saya bawa dah ya ke klinik, bawa ke sono ke klinik. Ya terus ada dokter yang nganjurin ke itu, ke spesialis mata. Terus RSCM. akhirnya dokter mendiagnosanya gimana, Pak? Iya, emang diagnosa dokter emang iya tumor ganas, Mbak. Dalam waktu 2 bulan Iya. itu memang kondisinya semakin gimana, Iya, Pak? Parah gitu apa gimana? semakin ini ya, semakin parah loh ya. Semakin kan siang malam kan nangis gitu, Mbak. Bingung itu orang tua ya. Yang dieminnya juga susah, cari ngerasain sakit ya. Ya paling bisanya ya cuman doain gitu ya, usap-usap gitu. Kalau harapan orang tua ya pasti emang buat kesembuhan sih Pak, supaya nggak ngerasain sakit aja. Saya rasa nggak sanggup ya nangis tuh, rasain sakit nggak sanggup. Berat banget itu sih Pak. Nggak tega ya, Pak? Masih Iya, kecil. tega. Setelah kepergian istri pertamanya, Udin menikah lagi dengan Halimah 5 tahun lalu. Kini, Halimah juga turut menjaga Ashifa. Perempuan 46 tahun ini amat peduli terhadap kondisi anak sambungnya. Bu Halimah, maaf ya saya mau tanya, kalau ini Bu, Ibu Halimah ini kan ibu sambungnya ya Bu ya? Iya, ibu sambung. Ibu sambung. Ibu berarti masih merasa perhatian, masih tanggung jawab, merasa seperti itu ya Bu, walaupun Iya. itu bukan anak kandung Ibu gitu Iya. ya Bu ya? Walaupun ini bukan anak kandung saya masih kasihan. Saya tanggung jawab, enggak ngerasa saya anak sambung, seperti anak kandung saya sendiri. Enggak apa, sama Asifa ini saya enggak ngerasa anak sambung. Udah, saya anak kandung saya sendiri. Terus saya udah ngerti dari kecil mau dirawat sama saya. Kayak saya ngurusin Asifa dari kecil gitu, dari umur 5 tahun. Jadi enggak rasa anak sambung sama. Kalau Ibu sendiri harapannya apa Bu buat Ashifa Bu? Pastinya pengen sembuh ya Bu, ya seperti sebelum-sebelumnya gitu Iya, ya. kalau harapan saya pada Asifa seperti pengen sembuh, sehat seperti dahulu. Kalau seperti bisa, kayak teman-teman bisa sekolah lagi, bisa mengaji lagi, bisa main lagi. Hanya itu harapan saya. Amin. Semoga Allah cepat ngangkat penyakitnya ya Bu ya. Cepat ditangani sama dokter ya Bu. Agar kondisi Ashifa kembali sehat, ikhtiar kesembuhan dijalani. Mulai dari berobat ke puskesmas dan rumah sakit di Babelan. Terakhir, Ashifa berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Namun Udin amat membutuhkan uluran tangan orang baik. Karena untuk sekali berobat, laki-laki ini harus merogoh kantong Rp600.000. Padahal setidaknya seminggu sekali Ashifa harus diperiksa ke dokter spesialis di RSCM. Dari hasil pemeriksaan patologi anatomik pada 8 November lalu, Ashifa didiagnosis menderita kanker kelenjar getah bening. Sakit
memang tidak pernah diharapkan kedatangannya. Namun Udin dan Halimah yakin Tuhan adalah Maha menyembuhkan yang akan memberikan kebahagiaan kembali kepada buah hatinya. Awal 2023 lalu kami bertemu dengan kakek Uja. Kakek Uja adalah seorang laki-laki lanjut usia yang semangatnya tidak pernah redup meskipun hidup di tengah keterbatasan. Dari kakek Uja kita bisa belajar tentang kegigihan yang sebenarnya. Dukungan dan juga perhatian dari para sahabat baik dapat memberikan kebahagiaan besar bagi kakek Uja dan juga keluarganya. Setiap hari, Uja mengayuh sepeda dari tempat tinggalnya di Dusun Pacing Utara, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dengan alat transportasi roda 2-nya, laki-laki berusia senja ini berkeliling untuk menjual mainan anak-anak. Salah satu lokasi yang didatanginya di depan SD di Medangasem. Perih, lapar, menjadi teman Uja ketika berjualan. Sesekali ia mendeguk air putih yang dibawanya dari rumah. Sayangnya, pembeli mainan Uja kini semakin jarang. Karena modalnya terbatas, Uja tidak bisa mengikuti tren mainan anak-anak saat ini. Namun ia masih berharap ada satu mainan laku terjual hari ini. Semakin renta, pendengaran Uja kini tidak sejelas dulu. Fisiknya pun menua, namun di usia senjanya, ia masih bersemangat untuk mencari nafkah. Karena selama tubuh masih kuat, pantang baginya untuk meminta-minta kepada orang lain. 15 Agustus 2023, Uja berpulang ke haribaan ilahi pada usia 87 tahun karena penyakit yang dideritanya. Dede masih ingat betul bagaimana Uja selalu berusaha ingin membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Meski semasa hidup Uja tidak memiliki anak atau tak lagi ada istri yang mendampinginya, juga bukan berarti Uja menyerah. Uja ingin selalu memberikan senyum kepada keluarga besarnya tanpa pamrih. Bahkan sampai saat ini yang bikin saya sedih, karena emang saya dekat banget sama dia, dan saya juga sendiri itu begitu lama ya. Cuma saya juga semangat karena dia nyemangatin. Lu masih belum muda, gitu kan. Jangan takut, lu nggak sendiri. Ada gua, masih ada gua, dia bilang gitu kan. Segitu benar dia tua, kita aja mikirin dia. Sampai terakhir dia selalu mesen, udah jangan kerja kemana-mana karena anak saya sakit. Biar mbah yang nyari duit, lu diem-diem di rumah. Gue mah gak tega si Kate, siapapun yang nyakitin si Kate urusannya sama gue. Si Kate itu Bilkis anak saya, gitu kan. Kami menuju TPU Pancing, tempat Uja dimakamkan. Teriring doa dari kami, semoga menjadi penerang jalan Uja menuju surga Sang Pencipta. Tim Berbuat Baik juga menyerahkan donasi yang telah terkumpul untuk Uja dari sahabat baik sejumlah Rp14.800.000. Donasi ini diberikan kepada Dede dan keluarga. Alhamdulillah sudah tersalurkan semua ya Bu ya, Iya, untuk kebutuhan kakek, dan qadarullah memang sudah berpulang terlebih dahulu. Iya.
akhirnya donasinya dimanfaatkan untuk segala keperluan pemakaman, kemudian tahlilan dan lain-lain ya. buat keperluannya. Mungkin nanti sisanya untuk keluarga yang ditinggalkan, ahli warisnya, dan salah satunya ini anaknya ibu yang memang kesayangannya. Ya. Makanya saya sisain tuh buat modal biar dia bilang kan buat sehari-hari kebutuhannya Bilkis gitu kan. Jadi kita berpikirnya ya ditarik ke modal paling gitu kan. Jadi bisa muter tiap hari gitu. Bukan hanya Dede, Bilkis, anak bungsu Dede yang berusia 5 tahun ini juga mendapat kasih sayang penuh Uja. Dede menyebut tidak sekedar memberikan hadiah kecil, namun perhatian dan dukungan Uja selalu ada untuk membahagiakan cucu tersayangnya. Donasi dari sahabat baik juga dimanfaatkan untuk membeli peralatan sekolah Bilkis seperti sepatu, tas, dan kaos kaki. Karena sebentar lagi perempuan mungil ini akan sekolah. Kisah Uja memberi makna bahwa hidup bukanlah melulu soal memiliki, tapi juga tentang berbagi kebahagiaan meski tidak punya apa-apa. Selamat jalan Uja. Semoga surga kelak menyambutmu dan orang-orang baik.